Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, sama-sama yuk. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Biarlah bersedia Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Ajar kami tentang diri-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengasihi-Mu. Engkau adalah jaminan dari semua janji-janji Bapa di surga. Sebagai anak, segala janji-janji-Mu adalah bagian kami. Kami ahli waris-Mu. Dan yang paling penting, pada saat Kau datang, sangkakala berbunyi, kami anak-anak-Mu akan Kau angkat, Kau ubah, Kau berikan tubuh kemuliaan. Kami bertemu di angkasa dengan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Siapa percaya engkau anak raja segala diraja, angkat tangan. Haleluya. Katakan mula-mula pada diri kita, aku anak raja. Terus ke sebelahmu, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku, engkau, kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Udah, keenakan nyanyi terus. Dengan band begini bagus. Silakan duduk, silakan. Boleh di sini terus ya. Saya bersyukur diberi kesempatan saudara ya. Kesini lagi udah 2 tahun lebih kali. Dan hari ini Roh Kudus ingin saya terangkan dia sebagai pribadi. Kita kenal Roh Kudus sebagai yang memiliki kuasa. Allah Bapa, Allah Putra, Yesus, Allah Roh Kudus, itu Esa, itu satu. Cuman tugasnya berbeda. Bapa selalu merencanakan. Waktu bertiga mereka berunding, Bapa katakan, ayo kita ciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus bikin blueprintnya. Rencananya begini, manusia, binatang, pohon, semua ikan.
Lalu mereka mulai menciptakan. Roh Kudus di sini fungsinya. Sebab dia adalah kuasa yang menjadikan semua nyata. Waktu dikatakan jadilah terang, kuasa Roh Kudus, boom, jadilah terang. Ya, lalu diciptakan bumi dan isinya. Secara singkat, bagian itu adalah Roh Kudus. Waktu kita membutuhkan kesehatan, kesembuhan, kita akan minta selalu kepada Bapa di surga. Bapa, aku sakit, sembuhkan aku Bapa. Bapa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Pak, aku sudah tanggung segala penyakit anak-anakku. Oleh bilur-bilurku sudah tersedia kesembuhan. Lalu Roh Kudus, mereka lihat Roh Kudus dan Roh Kudus katakan, oke, aku bawa kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus. Boom, kita sembuh. Dan ini kita alami udah puluhan tahun. Oleh kasih karunia, saya sudah 76 tahun. Dan selalu disembuhkan. Waktu serangan jantung disembuhkan. Waktu ginjal udah tinggal 26%. Tuhan pulihkan. Sekarang sudah kembali ke 46%. Bahkan kalau dihitung dari umur, dibagi dengan ukuran itu sudah 70%. Jadi jauh daripada aman, makan juga ya nggak boleh ganas-ganas saudara ya. Tapi saya ingin katakan apabila kita dekat dengan Roh Kudus, kita mengerti bagaimana Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja sama. Kita akan terima semua. Kecukupan, bahkan kelimpahan. Itu semua Tuhan ingin. Dia ajar kita berdoa, jadilah di bumi, di hidup kita di bumi. Sama seperti dalam surga. Di surga nggak ada yang sakit, di surga nggak ada yang susah. Lantainya aja dari emas. Amin. Kita percaya, kita dekat dengan Roh Kudus, aman. Semua dibawa. Kalau percaya tepuk tangan bagi dia. Ya, dalam waktu singkat saya ingin sedikit cerita tentang pribadi Roh Kudus. Roh Kudus dia memiliki intelektualitas, kepintaran melebihi siapapun apapun karena dia Tuhan. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh dengan huruf besar, Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi dia sampai pikiran Bapa dia tahu. Karena memang Allah itu Esa. Ya. Apalagi kita. Ya, dia tahu semua. Nah, kenapa saudara? Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, dikatakan Roh Kudus turun seperti merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kenapa merpati? Karena merpati adalah satu-satunya burung yang tidak punya limpa. Limpa itu tempat yang pahit. Roh Kudus tidak punya kepahitan sama sekali. Itu sebabnya saudara, dia adalah kasih itu saudara. Dan dia dikatakan roh yang paling lembut, paling perasa juga saudara. Dia mudah didukakan. Nah, hari ini dalam waktu singkat saya ingin mengupas tentang apa yang mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan,
Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi apa saja yang mendukakan Roh Kudus Allah? Kita buka Efesus 4 mulai dari ayat 25. Bapa sangat mengasihi kita, Dia mengutus putranya Yesus. Yesus sangat mengasihi kita, Dia rela tanggung semua dosa kita, penyakit kita, kemiskinan kita, kegagalan kita, sakit hati kita. Dia tanggung semua di Kalvari. Dan Roh Kudus adalah yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong yang lain. Tuhan Yesus kembali ke surga, Roh Kudus saat ini hadir di bumi menjadi penolong yang lain. Apa bedanya dengan Tuhan Yesus anak Allah? Tuhan Yesus bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Tapi Roh Kudus bisa berada di semua tempat, di semua hati anak-anaknya pada saat yang sama. Ya, ini bedanya. Sekarang tugas kita, saudara, hosting the presence. Pelihara, hormati kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Jangan sampai kita menyakiti atau mendukakan Dia. Ini aja tugas kita. Jelas kita hormati Bapa di surga, kita hormati Tuhan Yesus, ya, selalu Roh Kudus mengajar yang ditinggikan Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus tidak kurang dari Bapa Tuhan Yesus. Tiganya ini satu, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi Roh Kudus pun kalau kita nyembah seperti tadi, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Ini bisa untuk Bapa, bisa untuk Tuhan Yesus, bisa untuk Roh Kudus. Saya ngomong baru sedikit, dia udah hadir. Yang pertama ada di ayat 25. Efesus 4 ayat 25, di sini diajarkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Satu hal yang sangat mendukakan Roh Kudus kalau kita bersikap seperti bapaknya pendusta. Siapa bapaknya pendusta? Siapa saudara? Iblis. Jangan takut-takut. Memang dia bapaknya pendusta. Jadi gak heran kalau Roh Kudus didukakan. Kalau kita bersikap seperti pendusta itu. Ya, kalau kita mau berhenti berdusta, Roh Kudus akan ingatkan. Begitu kita mau bohong, gampang bener ya pedagang bohong. Itu mau bohong, dia ingatkan, jangan berdusta. Oh iya Tuhan. Biasanya kan kalau orang nawar dagangan kita, pokoknya aja udah segini. Seringkali kan kita ngomongnya gak benar, saudara. Ya dusta. Apalagi kalau datang tukang pajak. Gampang benar berdusta, saudara. Tapi Tuhan mau, udahlah, itu buang. Ngomong aja yang benar. Gak usah bilang pokoknya sekian. Enggak. Saya kasih murah, harga segini. Udah, mau syukur. Dan Tuhan akan membuat dia beli. Ya, jangan berdusta. Pertama. Kedua, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, semua juga kadang-kadang marah kan. Jangan kamu berbuat dosa. Jangan berbuat kekerasan. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi begitu ada yang ngomong gak enak, saudara ya. Setiap hari saya jamin kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ada yang ngomong gak enak sama kita.
Karena si jahat itu yang bikin, dia mau bikin kita marah. Tapi jangan terpancing. Kalau dia mau bikin kita marah, misalnya pasangan kita nih. "Pak, bajumu udah kebanyakan, aku kasih sama tukang sampah tadi setengahnya." Ah, kaget juga ya saudara, carinya susah. Timbul sedikit kecewa ya. Tapi kita bisa segera berusaha untuk tidak marah. Saudara. Kalau saya suka masuk ke kamar saudara ya. Masuk ke kamar ambil gitar ya sebisanya, nggak sepandai Pak William saudara. Saya nyanyi aja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, ya hati ini saudara. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Apa yang terjadi? Ini kan kita doa, minta kasih dari surga. Nah Tuhan Yesus dengarkan, oh anakku yang mau mentaati firmanku. Segera dari dalam hati Tuhan mengalirlah Roh Kudus bersama dengan darah Yesus. Gak bisa dipisahkan. Mengalir ke dalam hati kita. Kita merasakan kasihnya. Kadang-kadang air mata mengalir. Biar aja. Itu kan manifestasi daripada kekecewaan. Biar aja. Nangis-nangislah. Habis itu kelegaan. Karena mengalir kasih dari mana? Tempat tinggi. Dari mana? Mengalir. Bapa mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Selesai. Keluar udah. I love you, Ma. Kaget kadang-kadang. Tapi begitu mudah kalau kita mau mentaati dan Roh Kudus tolong kita. Kemudian di ayat 27 masih Efesus 4 dikatakan kalau kita cepat mengampuni sebelum matahari terbenam, sebelum bubuk malam sudah melepaskan pengampunan, udah baikan lagi, kita tidak memberikan kesempatan pada iblis. Tapi kalau kita simpan, besokannya marah yang sedikit jadi marah besar. Besokannya bisa lebih lagi sampai menjadi dendam dan akhirnya cukup untuk pikiran-pikiran yang jahat diberikan oleh iblis. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 14 atau 15 dia mengatakan barang siapa membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh manusia dan tidak ada tempat di surga bagi seorang pembunuh manusia. Ya. Jadi sebaiknya begitu disakiti langsung aja. Aku berkati kamu. Ya, kan Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, orang yang menganiaya engkau, yang harusnya bayar tapi entar sok ya. Jangan disimpan saudara. Cepat-cepat, oke, imani doakan dia. Aku doakan kamu diberkati, bisa segera bayar. Dan benar dia akan bayar. Oh sekarang banyak ya yang seperti itu. Nah jangan beri kesempatan pada iblis. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sampai Yohanes katakan apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku, akunya kan kasih. Allah adalah kasih. Kalau kita tinggal dalam kasih dan
Firmanku, kata Tuhan, diam dalam kamu, dia nuntun kita. Maka minta apa saja, hal itu akan diberikan padamu. Tinggal di dalam kasih. Jangan kasih ketempasan sama iblis. Nah, ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Tapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, kita semua tahu gak boleh mencuri, gak boleh nipu. Ya, sebab pencuri, siapa pencuri terbesar? Yohanes 10 ayat 10. Iblis. Iblis hanya mencuri, membunuh dengan penyakit, dan membinasakan, dia seret ke neraka. Tapi Tuhan datang untuk bawa hidup yang berkelimpahan dengan kasih-Nya, dengan damai sejahtera, dengan segala. Amin. Kok tenang sekali. Amin. Ya, terima kasih. Kalau kita mengikuti dan menjaga Roh Kudus tidak didukakan, semua yang baik akan mengikuti. Kalau kita menolak, Roh Kudus akan diam. Dia berhenti ngomong sama kita. Dan waktu kita mencari dia, dia juga nolak. Ada firman-Nya. Sakaria 7 ayat 11 sampai 13. Ini bagi orang yang menolak pengajaran Roh Kudus. Tetapi mereka tidak mau menghiraukannya. Cepat sekali ya. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulik telinganya supaya jangan mendengar. Terus mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya, Roh Kudus. Dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari Tuhan. Saudara, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, pada waktu diajar oleh Roh Kudus, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi sangat berbahaya apabila kita menolak untuk menjaga hubungan baik dengan Roh Kudus. Jangan sampai dia disakiti. Emang terbatas disakitinya ya, beberapa hal aja kan. Dia sangat mudah, saudara. Kalau kelakuan kita udah ngelenceng dari anak Tuhan, dia udah didukakan. Gampang benar didukakan. Kalau kita gak peduli sama orang susah, dia didukakan juga, saudara. Karena dia adalah kasih. Dia udah curahkan kasih Yesus ke dalam hati kita. Karena itu udahlah, terus aja mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kan diajarin 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan tak ada dalam dia, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, yang menyenangkan Roh Kudus kalau kita melakukan itu. Jangan mengambil apa yang bukan milik kita. Termasuk milik Tuhan. 10% milik Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Kalau kita kembalikan milik Tuhan 10% setiap bulan, kita jadi kongsi sama Tuhan. Beda, saudara. Orang tidak akan menipu kita. Roh Kudus jadi kongsi, dia akan bawa pembeli yang jujur, pembeli yang baik, yang banyak. Saudara. Mau jual rumah udah lama gak laku, coba kembaliin persepuluhan dengan setia.
Banyak kesaksian, lakunya malah di zaman seperti ini masih harga bagus. Coba, yang penting lakukan aja firman Tuhan. Jangan mengambil apa yang bukan milik Anda juga. Ya ini yang banyak ada di cerita-cerita film Korea, saudara ya. Lihat istri orang kepengin. Dan lain-lain. Saya nggak usah masuk dalam-dalam. Kita tahu akibatnya adalah perseteruan. Nah, jangan mengambil apa yang bukan milik kita. Ayat 29, Efesus 4 ayat 29. Jangan terlibat dalam percakapan kotor. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh pertolongan Tuhan. Jadi apa yang baik ya pasti firman Tuhan, saudara ya. Nasihat firman Tuhan. Kalau orang marah, sabar ya. Jaga hatimu. Dari situ terpancar hatimu jahat. Yang mengikuti hidup kita tuh hal-hal yang jelek. Udah jaga aja hatimu, jaga baik. Yang baik akan mengikuti. Sederhana. Nah, ayat 30 di sini dikatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, yang tadi kita udah baca. Yang penting dari ayat 25, jangan dusta. Ayat 26, kalau marah cepat mengampuni. Supaya ayat 27 tidak beri kesempatan pada iblis. Jadi kita tetap sehat. Ya. Lalu jangan mengambil yang bukan hak kita. Lalu jaga nih mulut. Yang keluar tuh harus menguatkan. Harus penuh kasih. Saudara. Ya. Orang lagi hancur hatinya. Banyak saudara ya. Jadi pendengar yang baik. Pengacara itu kan modalnya cuma dengerin, akhirnya dikeluarin satu hukum. Ya ini kalau mau balas. Tapi kita keluarin firman Tuhan. Udah ampuni. Kalau enggak dosa kita juga enggak diampuni. Bapak bilang kamu pun berdosa. Tapi waktu kamu masih berdosa. Bapak katakan aku sudah mengampuni. Tuhan Yesus mati bagi kamu. Dia tanggung dosamu. Tapi aku tuntut daripadamu. Kamu pun harus mengampuni orang yang berkesalahan kepadamu. Matius 18 ya, ada kisahnya. Enggak sempat untuk dikupas lagi saudara ya. Tapi ini yang disebut mendukakan Roh Kudus Allah. Di ayat 31 itu dikupas. Segala kepahitan, nah simpen yang marah-marah. Kegeraman, kayak macan, kemarahan yang disimpan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang paling mendukakan Roh Kudus. Selain hati kita marah, dendam, simpan kepahitan, suka fitnah. Orang gak berbuat kita bilang, tahu gak dia begini? Wah ya. Ini sangat mendukakan Roh Kudus. Lalu ayat 32, ini yang menyenangkan Roh Kudus. Coba kita lihat. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya ingat dulu waktu diajak Pak Niko ke Bandung. Itu permulaan Bandung dibuka. Sampai di sana Pak Niko tuh sering sekali nyanyikan yang kasih dari surga. Dan waktu dia nyanyi itu banyak yang nangis. Saya kan duduk juga melihat.
Lalu banyak yang harus mengampuni. Banyak lagu-lagu Pak Niko kadang-kadang, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, ya sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Lalu diminta begini ke jemaat, katakan pada sebelahmu, kan kebanyakan pasangannya di sebelahnya. Terus kepada yang di belakangmu, yang di depanmu, katakan kasihnya kepada Anda, kepada kamu sampai selama-lamanya. Setelah waktu itu terjadi pencurahan kasih Tuhan. Kadang-kadang altar call, ya sekarang nah mungkin ya setengah jam. Waktu altar call kita cuman berdoa, Roh Kudus ngalir lewat kita. Dia turun ke atas kita, ngalir lewat tangan kita. Orang nangis biasa, tapi sesudah itu lega. Karena dia sudah bisa mengampuni yang menyakiti dia. Kita orang benar. Oleh darah Yesus kita dibenarkan dari segala dosa. Jalan orang benar, Amsal 4 ayat 18 kalau nggak salah. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Terus apa dia tidaklah dibiarkan tangan Tuhan jua dan menyangunkan dia kembali. Rata-rata manusia pernah jatuh. Kadang-kadang jatuh cinta sama orang yang bukan harusnya kita cintai. Kadang-kadang melakukan yang lain. Nama rusak. Tapi waktu kita bertobat sungguh-sungguh, kita dibenarkan kembali. Dan Tuhan Yesus selalu berikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua, misalnya gagal lagi. Bertobat lagi. Coba lagi. Masih ada kesempatan berikutnya. Apabila kita jatuh, tidaklah dibiarkan sampai hancur gak bakal. Jua yang menopangnya dan menyambutkan dia kembali. Amin. Jadi pasti Tuhan akan angkat kembali. Dari rasul-rasul siapa yang gak pernah salah? Petrus aja menyangkal Yesus. Paulus bunuhin orang Kristen. Udah dosa yang paling berat. Daud lebih parah lagi. Ya, sampai bunuh Uria. Ambil istrinya. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan mengampuni. Mazmur 51 dia katakan, ampuni Tuhan, ampuni. Dia pakai pakaian belacu,
dia taruh abu di kepala, dia doa puasa. Tuhan ampuni, tapi untuk perbuatannya di bumi ada akibatnya. Karena itu lebih baik sekali bertobat, stop, say no to sin. Aman. Tidak akan terjadi lagi kegagalan. Sekali bertobat, cukup. Waktu datang godaan, minta Roh Kudus, beri aku kekuatan untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, kita minta yuk Gorabasanda. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. 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 Terus kiramasana karamasih. Your presence, Lord. Karamasih, karamasih. Ayo kita berdoa, Roh Kudus sudah hadir. Yang datang dengan pasangannya, tolong bergandengan tangan. Yang ada kekecewaan dalam hatinya, letakkan tanganmu di atas hatimu. Roh Kudus akan mengalir. Lalu tutup mata. Tutup mata, katakan Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan masih. Roh Kudus saat ini curahkan kasih Yesus. Beri kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang berkesalahan pada kami, Tuhan. Kami memberkati mereka. Katakan, Roh Kudus, mulai saat ini aku akan berusaha sungguh-sungguh tidak mendukakan Engkau, selalu menyenangkan hatimu dengan mengasihi, dengan bersikap ramah, dengan mentaati firman-Mu. Maka saat ini Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang manis membawa berkat-Mu yang berkelimpahan, Tuhan. Kelimpahan sekalipun dalam masa sukar seperti ini. Tapi Engkau lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang menghalangi berkat kami. Dalam nama Yesus, semua diberkati. Yang sakit tolong sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku cabut segala roh-roh sakit penyakit. Lepas. Api Roh Kudus, api Roh Kudus. Bakar semua yang bukan daripadamu, Tuhan. Dan curahkan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus. To be overcome.
God is what our hearts long for. We overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, glory, God is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus. Siang hari ini kami diberkati luar biasa. Memberkati hamba-Mu Pastor Bambang Rianto di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan. Hikmat, marifat, urapan yang baru. Visi misi dari Tuhan melimpah buat hamba-Mu. Bahkan pelayanannya Tuhan pakai sampai ke bangsa-bangsa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami juga sebentar mau memberi. Kami percaya kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Tapi karena kami mau terus belajar beri. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kami itu dahsyat. Kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi juga sama-sama katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sudah dapat amplop persembahan di bangku masing-masing tadi waktu datang. Kita boleh berikan persembahan lewat amplop persembahan yang akan diberikan di kantong kotak persembahan yang ada di belakang. Kemudian buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau yang di tempat ini mau memberikan persembahan kolektor atau perpuluhan lewat nomor BCA yang tertera di layar juga silakan. Selamat memberi sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dari TYO mau ada pengumuman lagi? Sudah? Atau buat minggu depan? Shalom Om Tante. Nah, mantep. Melanjutkan project minggu lalu, kita dari TYO masih jualan dengan menu yang berbeda tentunya. Sabar dulu dong. Udah langsung ini aja. Nah, kita hari ini ada puding buah, ada sop buah, ada es jeruk, selasi sama nasi Hainam. Tapi sayangnya untuk di ibadah kedua ini nasi Hainamnya udah habis. Udah sold out. Bagi yang kecewa ya udahlah ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau membeli silakan di luar, kita ada jualan menu-menu ini. Ini kita jualan ini tentunya buat menyambut Natal kita yang akan TYO adakan tanggal 25 Desember. Oke, sekian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa ya. Ini supaya saya dapat gratisan lagi minggu depan. Dibantu buat anak-anak TYO boleh merayakan Natal dengan dana mereka sendiri. Wah, luar biasa. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Siang hari ini kasih tos dulu sama kiri kanannya, katakan kamu dahsyat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
Kasih Tuhan kuat sekali. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, semakin hari semakin Kau limpahkan menyertai kami semua. Mulai saat ini, sampai saatnya Kau datang jemput kami di angkasa. Dan semua yang punya pengharapan ini, bersama-sama katakan, amin. Jangan lupa salami sesamamu, katakan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat pulang dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.